Halo cuy, apa kabar semua? Kembali lagi di channel Guru 24. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberi rizki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, Guru 24 akan mengulas alur cerita film dari The Warrior Way. Film ini menceritakan kisah seorang yang berhasil menjadi ninja nomor 1 di dunia. Namun, setelah ia mencapai itu, kini ia malah bosan dengan itu semua. Saat itu juga, ia bertemu dengan seorang bayi yang membuat jati dirinya berubah. Jadi, seperti apa cerita sebenarnya? Tanpa banyak bacot lagi, yuk kita mulai ceritanya. Cikicrot. Di awal scene, kita diperlihatkan seorang pria yang lagi diserang oleh ninja bertopeng. Namun, hanya dengan satu serangan saja ia bisa menumbangkan musuh-musuhnya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Grandmaster klan tersebut dan beradu kekuatan. Setelah mengalahkan master tersebut, kini gelar puncak ninja diambil oleh Yang Che. Kemudian, tampaklah seorang bayi yang satu-satunya orang yang masih selamat dari klan Yang Su, yang sudah berperang 500 tahun lamanya, dan untuk mengakhiri perang tersebut, ia harus membunuh bayi itu. Namun, Yang Che tidak tega untuk menghabisi bayi tersebut. Ia malah membawa kabur bayi itu dari sana, walau harus bertarung dengan klannya sendiri, yaitu klan Seruling. Tentu saja, ia dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Hingga Yang Che bersama bayi bernama Wahyu makan di sebuah kedai nenek tua. Namun, tiba-tiba saja Yang Che menusuk mata nenek tersebut yang ternyata si nenek adalah salah seorang yang ingin membunuh bayi tersebut. You decided to pay a visit to an old warrior friend. Yang Che pun mengembara hingga akhirnya sampai di sebuah tempat bernama Lode, berada di tengah gurun di bagian dunia barat sana untuk menemui teman lamanya bernama Smiley. Sampai Yang Che bertemu dengan ketua tempat itu yang berbadan mini, kita sebut saja namanya Salome. Salome kemudian membawanya ke sebuah rumah untuk beristirahat. Di tempat lain, pemimpin klan Seruling atau juga pemimpin dari klan Yang Che akhirnya memburu Yang Che dengan membawa seluruh pasukannya. Di malam harinya, Yang Che kebingungan karena Wahyu terus saja menangis. Namun, tiba-tiba muncullah seorang wanita bernama Lin yang langsung mengayunkan pedang kayunya ke arah Yang Che hingga patah. Melihat bayi itu menangis, Lin mencarikan popok untuk si bayi. Namun, sebagai gantinya Yang Che harus bekerja dengannya sebagai kuli laundry bersama dirinya. Besok harinya, tibalah pelanggan pertamanya. Namun, pemuda ini mau cari masalah kepada Yang Che yang belum tahu sosok sebenarnya dari Yang Che. Namun, tiba-tiba datanglah Salome yang langsung memukul buah Zakaria mereka, hingga pada akhirnya mereka semua kabur dari tempat itu. Salome lalu mengajak Yang Che untuk berkeliling di kampung itu, sambil sedikit bercerita tentang wilayah itu. Ternyata, tempat itu adalah sebuah tempat pertunjukan sirkus yang terbengkalai, dan orang-orang di sana berusaha menghidupkan kembali tempat tersebut agar dapat kembali ramai lagi. Di tempat ini, Yang Che belajar banyak hal yang mestinya ia pelajari sejak dulu, mulai dari mencuci, menanam bunga, membuat taman, hingga mempunyai banyak teman yang mengisi hari-harinya dengan penuh kebahagiaan, seperti orang normal lainnya, bukan sebagai pembunuh. Suatu hari, Yang Che melihat Lin pergi ke kuburan yang membuatnya penasaran dengan hal itu. Kemudian,
Yang Ce bertanya pada Salome yang membuatnya kini tahu masa lalu Lin. Rupanya, beberapa tahun lalu sebelum kota itu bangkrut, datanglah sekelompok bandit koboi yang membajak kota tersebut. Di situ, Lin pun ditangkap oleh mereka untuk bisa dicangkul secara paksa oleh ketua bandit tersebut. Namun, beruntung Lin berhasil kabur dengan menyiramkan minyak panas ke wajah ketua bandit tersebut, lalu melarikan diri dari sana. Pemimpin bandit tersebut mengejarnya dan menembak badan Lin. Ayahnya yang melihat kejadian itu mencoba menyelamatkan Lin, namun nahas ayah, ibu, dan adik Lin tewas di depan matanya sendiri. Sedangkan Lin berhasil selamat dari kejadian itu. Sejak saat itulah Lin berlatih pedang agar dapat membalaskan dendamnya. Mendengar itu, Yang Ce mencoba untuk mengajarinya. I'm not so good with my eyes open. I can't do it. I did it! Di malam harinya, mereka berbincang bersama sampai Lin tahu Yang Ce berasal dari klan seruling, di mana klan tersebut harinya hanya membunuh dan membunuh. Melihat Yang Ce yang tertekan, Lin memberikan kalung pemberian ibunya untuk mengurangi rasa sedih dari Yang Ce. Tak lama setelah itu, Yang Ce pun memberikan sepasang pedang kecil untuk Lin. Lin pun merasa sangat senang dengan itu. Sampai Lin melihat pedang milik Yang Ce, ia pun mencoba untuk membuka pedang tersebut, namun pedang itu sudah disegel oleh Yang Ce. Di sisi lain, pemimpin klan seruling beserta anak buahnya berada semakin dekat dengan Yang Ce. Hari demi hari, kini Lin semakin mahir menggunakan pedang yang diajarkan oleh Yang Ce. Hingga pada suatu malam saat mereka berlatih beradu pedang, bandit koboi pun datang ke kota itu. Nampaknya mereka mencari Lin, namun Lin sendiri disembunyikan oleh mereka semua. Kemudian si bandit melakukan kekejaman dengan menembaki si badut, bahkan menganiaya kakek tua dengan menyeretnya menggunakan seekor kuda, hingga Lin melihat pemimpin bandit tersebut tak tahan lagi untuk membunuhnya. Namun hal tersebut berhasil dicegah oleh Salome dan teman-temannya. Pemimpin ini kemudian mencari wanita untuk memuaskan nafsunya, sampai menemukan wanita yang cocok, namun sang suami memohon agar melepaskan istrinya. Kemudian, pemimpin bandit ini malah menembaki mereka berdua, dan nampaklah dua remaja yang merupakan anak mereka, dan pemimpin bandit tersebut memilih mereka berdua. Kedua remaja ini pun dibawa untuk disantap hingga muncullah Lin yang berhasil meloloskan diri dari kurungan. Nampak ia menggunakan gaun merah dan menawarkan diri untuk memuaskannya. Di situ, pemimpin bandit nampak tergoda dan menyetujuinya, yang mana rupanya Lin ingin membunuhnya secara diam-diam. Namun nahas, ternyata pemimpin itu sudah mengetahuinya dengan mencium aroma yang sama saat gadis kecil yang merusak wajahnya dulu. Melihat Lin yang ingin diebol oleh mereka semua, datanglah Yang Ce yang marah, lalu membantai mereka semua. No, he's mine. Walau anak buahnya di sana mati semua, akan tetapi pemimpin bandit itu berhasil meloloskan diri. Para penduduk mulai ketakutan karena mereka yakin bandit tersebut akan kembali dengan membawa pasukannya dari berbagai daerah. Dengan keputusasaan, mereka menggunakan senjata rahasia kota tersebut. Ternyata, seorang kakek yang bernama Ron ialah seorang penembak jitu.
Esok harinya, lonceng pun berbunyi tanda para bandit akan menyerang mereka. Para penduduk di sana pun bersiap-siap, sedangkan Yang Ce berdiri di garis terdepan, dan Ran menjadi sniper dari kejauhan, dan terjadilah pertempuran. Melihat Ran yang berada di atas, para bandit pun lalu menaikinya. Akan tetapi, hal itu sudah direncanakan dan menjadi jebakan untuk para bandit. Para bandit pun terus mengejar mereka sampai muncullah para ninja dari atas bangunan, yang rupanya itu adalah klan seruling. Ninja tersebut tidak berpihak pada siapapun, namun tujuan mereka adalah membunuh bayi tersebut. Yang Ce bahkan rela membunuh klannya sendiri demi keselamatan sang bayi bernama Wahyu. Mereka semakin tersudut, kemudian menyuruh Salome untuk membawanya. Namun, sangat disayangkan Salome kehilangan nyawanya dan Wahyu dibawa oleh pemimpin bandit tersebut. Setelah itu, Yang Ce pun menjadi mengganas. Hingga pada akhirnya Yang Ce berhasil menyelamatkan Wahyu dan menyisahkan bandit itu untuk Lin. Dan seperti yang kita harapkan, Lin berhasil mengalahkannya. Tak berhenti sampai di situ, sang ketua klan yang merupakan guru Yang Ce mengajaknya untuk berduel karena telah menganggap bahwa Yang Ce mengkhianati klan seruling. Singkat cerita, sang guru yang telah mengajarinya berpedang telah mati di tangan muridnya sendiri. Ternyata, sebenarnya waktu kecil dulu Yang Ce terus dipaksa berlatih pedang. Jadi, ya bukan berarti Yang Ce murid yang tidak tahu diri ya. Di akhir cerita, Yang Ce pergi meninggalkan mereka dan menitipkan Wahyu pada Lin demi keselamatan sang bayi. Dan film pun selesai. Dan kalau ada yang bertanya, kenapa Lin tidak ikut bersama Yang Ce? Karena dalam dunia ninja, orang terdekat merupakan kelemahan ya guys. Sekian dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan tolong bantu subrek agar channel kami dapat lebih berkembang. Terima kasih.